Shalom, selamat pagi, salam sehat, dan salam damai sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kekasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kehadapan Bapa kami atas segala kasih karunia dan rahmat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari yang berbahagia ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang baru bagi kami untuk menapaki setiap aktivitas kami, pekerjaan kami sepanjang satu hari ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita di pagi hari ini, hari Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, yaitu yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayatnya yang ketiga. Beginilah dikatakan, saya akan membacanya buat kita dalam terjemahan baru edisi yang kedua. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ainunga di ponggol hoko auga na api tu ibana dohot batahi ni abarana dohot licing-licing ni na mangadu ibana songon uju di ari Midian. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang berbahagia dimanapun kita berada, saudara-saudariku, tak dapat kita pungkiri memang di dalam kita menjalani kehidupan ini, kadang kita akan berhadapan dengan berbagai tantangan, berbagai masalah, berbagai pergumulan, berbagai kesusahan, berbagai penderitaan, juga berbagai sukacita, saudara-saudari. Penderitaan, permasalahan, pergumulan itu mungkin dapat membebani kehidupan kita. Tapi ingatlah saudara-saudari, sebagai orang yang beriman, kita harus selalu meyakini bahwa tidak selamanya beban itu akan kita pikul. Karena seyogianya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memberi pemulihan dan kelegaan buat kita. Amin Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya, seberat apapun beban hidup kita, ketahuilah ketika Tuhan memberi pertolongan, pasti akan ada kelegaan. Ketika Tuhan memberikan pertolongan, pasti akan ada sukacita. Dan pasti akan ada juga damai sejahtera. Ini yang menjadi penghiburan yang sangat kuat buat kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Bahwa ketika aku berjalan bersama dengan Tuhan, seberat apapun pergumulan, permasalahan, pertikaian, ataupun tantangan kesusahan yang kuhadapi itu, pasti aku akan mengalami pemulihan, kelegaan, dan damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pengalaman hidup umat Tuhan di masa lampau itu menjadi bukti nyata bagi kita yang percaya saat ini bagaimana pertolongan Tuhan yang mendatangkan sorak-sorai dan juga mendatangkan sukacita. Maka dari itu sangat jelaslah bahwa firman Tuhan hari ini memberikan alasan mengapa umat Tuhan harus bersorak-sorai. Dikatakan tadi, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas itu
telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Saudaraku, ini adalah gambaran beban penderitaan yang menyesakan yang dialami oleh umat Tuhan, dan mungkin juga yang kita alami sampai saat ini. Tetapi ketika kuk, gandar, dan tongkat si penindas itu dipatahkan oleh Tuhan, maka umat akan terlepas dari semua beban, dari semua kesesakan, dari semua ratapan. Itu akan berganti dengan kelegaan, itu akan berganti dengan sukacita. Maka dari itu, pemulihan yang Tuhan kerjakan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, menuntut umat pada hidup yang berkemenangan. Itulah sukacitanya kita menjadi umat Tuhan. Maka dari itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan iman kita, meneguhkan keyakinan, dan memperkuat semangat kita, serta mengingatkan kita juga semua yang percaya bahwa Tuhanlah sumber pertolongan kita. Tidak ada lagi dan tidak akan ada pertolongan yang sejati, pertolongan yang sempurna yang akan kita terima selain daripada pertolongan Tuhan kita. Dia adalah satu-satunya yang sanggup mengangkat beban hidup kita. Dia adalah satu-satunya yang sanggup untuk memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Karena itu, jika saat ini kita sedang tertekan, saudara-saudari, jika saat ini kita sedang menghadapi beratnya beban hidup, mari datanglah hanya kepada Tuhan saja. Jika beban itu karena pelayanan atau karena kesalahan kita sendiri, bertobatlah. Jika penderitaan itu karena pelayanan kita, maka percayalah bahwa Tuhan akan selalu memberikan kemampuan hikmat-Nya kepada kita untuk kita boleh melayani Tuhan lebih dan sungguh lagi. Jika penderitaan itu karena kesalahan kita, maka bertobatlah dan minta pengampunan yang daripada Tuhan. Tuhan pasti akan mengampuni dan akan memberi hidup baru karena Dia sangat mengasihi kita. Maka tetaplah percaya, tetaplah bersandar, dan tetaplah berserah, berpengharapan penuh hanya kepada Tuhan saja. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Duka cita kita akan diganti oleh sukacita, dan air mata kita akan diganti dengan tawa. Tangis kita akan diganti dengan tawa. Tuhan akan memutar semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Asal satu yang kita yakini dan percaya, bahwa Tuhan sanggup memulihkan dan sanggup memberikan kita sukacita. Tetaplah bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Jika saat ini beban hidup kita begitu banyak, begitu berat, jangan lari kepada yang lain, tetaplah lari dan datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apapun aktivitas kita sepanjang satu hari ini, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berkarya, dimanapun kita melayani Tuhan, biarlah itu semua menjadi kesukaan bagi Tuhan, dan Tuhanlah yang selalu dan senantiasa kita muliakan di dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Inilah sukacita kami, Bapa, bahwa di dalam setiap penderitaan kami, pergumulan hidup kami, itu akan Tuhan gantikan dengan sukacita, kelegaan, damai, sejahtera bagi kami pribadi lepas pribadi. Karena Engkaulah Tuhan kami yang penuh dengan kasih karunia. Engkau akan mengganti setiap air mata kami dengan sukacita. Kami yakin dan percaya kuk dan beban yang kami hadapi saat ini, kami serahkan di hadapan Tuhan.
agar Tuhan yang selalu menyertai kami, memberikan kekuatan buat kami semuanya. Berkatilah firman-Mu yang menjadi kekuatan yang baru bagi kami, semangat yang baru bagi kami, pelita di dalam kehidupan kami, dan terang bagi jalan kami. Kemanapun kami melangkah, kiranya Tuhan senantiasa beserta dengan kami, dan kami berjalan tetap bersama dengan Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan, kami serahkan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang menjaga dan memelihara mereka semuanya. Ampuni kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami, Bapa, agar kami semakin layak menyebut dan memanggil nama-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.